Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Bekerja menjaga deretan tubuh kaku di ruangan bersuhu sangat dingin jelas bukan profesi yang diminati banyak orang. Kesunyian di tempat itu seringkali menguji kewarasan, apalagi ketika keheningan tiba-tiba dipecahkan oleh suara rintihan lirih tidak berwujud dari arah meja besi. Namun bagaimana jadinya jika ujian terberat di ruangan penuh jenazah itu justru datang dari sebuah krisis nyata yang berpacu melawan waktu, di mana ancaman mengerikan bisa menyebar jika telat mengambil keputusan. Sebelum kita masuk ke kisah yang mendebarkan ini, dukung terus kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara peluit nyaring beradu dengan deru mesin mobil dan motor di area depan rumah sakit PMI Bogor. Belasan tahun lalu, suasana rumah sakit ini sudah cukup padat oleh pengunjung. Mang Ujang, seorang pria dengan perawakan tegap dan kulit terbakar matahari, sibuk mengarahkan kendaraan agar terparkir dengan rapi. Ia mengusap keringat yang menetes di dahi menggunakan handuk kecil yang melingkar di lehernya. Pekerjaan ini menuntut tenaga ekstra, apalagi cuaca sedang panas terik. Mang Ujang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi siapa saja yang datang. Di sela-sela kesibukannya memarkirkan sebuah mobil bak terbuka, seorang perawat pria bernama Pak Ridwan berjalan setengah berlari menghampirinya. Pak Ridwan sudah sangat mengenal Mang Ujang karena sifat rajinya. "Mang Ujang, lagi repot banget," sapa Pak Ridwan sambil melambaikan tangan dari jarak beberapa meter. Mang Ujang segera menyudahi arahannya dan menghampiri perawat tersebut. "Lumayan Pak Ridwan, tapi bisa saya titip sebentar? Ada temen yang bisa gantiin. Ada yang bisa saya bantu Pak?" "Ini Mang, tolong ke belakang sebentar. Ada jenazah korban kecelakaan semalam. Sampai sekarang identitasnya belum ada yang tahu, apalagi keluarganya. Rencananya pihak rumah sakit mau memakamkan jenazah ini hari ini juga. Mang Ujang tolong bantu angkat dan ikut ke pemakaman ya," pinta Pak Ridwan dengan nada serius. "Siap Pak, saya bersihkan tangan dulu. Sehabis itu langsung menyusul ke belakang," jawab Mang Ujang tanpa ragu sedikit pun. Kejadian seperti ini rupanya sudah biasa bagi Mang Ujang. Sikapnya yang cekatan dan jarang mengeluh membuat banyak petugas rumah sakit sering mengandalkannya. Jika ada jenazah tanpa identitas yang butuh tenaga tambahan untuk diurus, nama Mang Ujang selalu menjadi pilihan pertama. Ia ikhlas membantu proses penguburan demi niat kemanusiaan semata. Begitu masuk ke area belakang rumah sakit, suhu udara perlahan terasa jauh lebih dingin dibandingkan area parkir luar. Suara bising kendaraan perlahan terganti oleh keheningan area medis. Mang Ujang bersama beberapa petugas medis memindahkan jenazah dari ranjang dorong ke dalam mobil ambulan dengan sangat hati-hati dan penuh hormat. Beberapa bulan berlalu dengan rutinitas yang sama, kinerja Mang Ujang rupanya terus dipantau oleh manajemen rumah sakit. Suatu hari saat sedang istirahat makan siang menyantap seporsi soto ayam, Pak Ridwan kembali menemuinya. Kali ini raut wajahnya terlihat lebih santai. "Mang Ujang, saya perhatikan kerjaan Mang Ujang ini selalu beres. Tenaganya kuat, disuruh bantu urus jenazah juga selalu siap sedia," buka Pak Ridwan sambil menarik kursi dan duduk di depan Mang Ujang. Mang Ujang tersenyum sungkan sambil meletakkan sendoknya. "Alhamdulillah Pak. Saya mah kerja apa saja yang penting halal buat keluarga makan sehari-hari. Begini Mang, pihak manajemen sedang butuh tenaga tambahan untuk jaga ruang jenazah. Sekalian urus kebersihan ruangannya juga. Kami butuh orang yang berani dan bertanggung jawab penuh. Mang Ujang mau beralih profesi ke dalam. Nanti kerjanya menetap, tentu bayarannya jauh lebih baik daripada parkir di depan sini." Mang Ujang terdiam sejenak meresapi ucapan tersebut. Pindah dari tempat bising yang ramai manusia ke sebuah ruangan bersuhu sangat dingin yang dipenuhi jenazah tentu butuh persiapan mental khusus. Ia menelan ludah, mencoba membayangkan suasana sepi di dalam sana. Namun memikirkan masa depan ekonomi anak dan istrinya agar lebih terjamin, Mang Ujang membulatkan tekad untuk mengambil kesempatan besar itu. Setelah membulatkan tekad itu, Mang Ujang resmi melepas peluit dan handuk kecilnya. Minggu-minggu pertamanya bertugas secara penuh di ruang jenazah terasa sangat berat baginya.
Transisi dari lapangan parkir yang panas, berdebu, dan riuh oleh suara klakson menjadi ruangan tertutup yang sepi, sungguh bertolak belakang. Suhu mesin pendingin ruangan diatur sangat rendah. Udara dingin langsung menusuk pori-pori kulit sejak pertama kali pintu ganda ruangan itu dibuka lebar. Di dalam area tersebut hanya berjejer lemari alat medis, wastafel besar tempat membersihkan perlengkapan, serta deretan meja besi tahan karat. Suasananya begitu hening, hanya terdengar dengung pelan dari baling-baling pendingin udara di sudut dinding. Tugas utamanya kini murni menjaga dan memastikan area tersebut selalu higienis setiap saat. Pada hari ketiga bekerja, Mang Ujang langsung berhadapan dengan realita pahit profesinya. Sebuah ambulan baru saja membawa jenazah korban kecelakaan lalu lintas yang kondisinya sangat mengenaskan. Luka parah terlihat jelas di sekujur tubuh korban tersebut. Setelah petugas medis selesai melakukan pemeriksaan awal dan meninggalkan ruangan untuk mengurus laporan, giliran Mang Ujang yang harus turun tangan merapikan area sekitar meja besi. Aroma anyir darah pekat bercampur dengan bau obat disinfektan langsung menyeruak tajam ke penciumannya. Perutnya mendadak bergejolak hebat, menahan mual yang amat kuat. Pikiran jernihnya nyaris kalah oleh rasa takut saat harus berjalan mendekat ke meja tempat jenazah itu berbaring diam. Tangannya bahkan sedikit gemetar ketika ia menyiapkan sapu dan peralatan kebersihan. Namun, bayangan senyum istri dan anak-anaknya di rumah segera mengembalikan keberanian pria parubaya tersebut. Mang Ujang lekas memakai jaket tebal kesayangannya, sarung tangan karet panjang dan masker wajah lapis 2. Ia meraih kain lap khusus, ember berisi air dan cairan karbol wangi. Perlahan ia melangkah mantap mendekati meja besi tersebut, lalu mulai menyeka sisa noda yang menetes sampai ke bagian bawah kaki meja. Ayo Jang, tahan sebentar lagi, ini wajar, namanya juga orang kena musibah. Kerja yang bener, biar dapur di rumah tetap ngebul, anak-anak juga bisa terus bayar sekolah. Gumam Mang Ujang perlahan sambil menggosok bagian kaki meja besi itu menggunakan air sabun. Kalimat penyemangat itu terus ia ucapkan berulang kali untuk mensugesti dirinya sendiri agar tetap sadar dan fokus. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan rasa ngeri. Logikanya berjalan maju, mengalahkan rasa cemas. Ia sadar betul pekerjaannya adalah amanah penting yang wajib diselesaikan secara tuntas. Setelah berjuang selama hampir 1 jam lamanya, tugas pembersihannya selesai. Lantai dan area sekitar meja besi kembali bersih mengkilap. Mang Ujang melepaskan sarung tangan karetnya lalu mencuci tangan berkali-kali menggunakan sabun antiseptik di wastafel. Ia kemudian berjalan lambat menuju kursi plastik di sudut ruangan. Duduk beristirahat sambil menyandarkan punggungnya yang pegal. Ruangan sepi bersuhu sangat dingin ini perlahan mulai ia terima sebagai tempat rutinitasnya mencari nafkah setiap hari. Malam demi malam berlalu dengan ritme pekerjaan yang selalu serupa. Hingga satu malam, suasana terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Jarum jam dinding menunjukkan ke angka 2 dini hari. Hujan gerimis yang sempat turun perlahan sudah reda, menyisakan hawa dingin yang makin menusuk tulang. Mang Ujang duduk menyandar santai di kursi plastik andalannya. Tubuhnya terasa pegel seusai membersihkan seluruh area lantai dan membuang sampah sisa medis. Matanya mulai terasa sangat berat. Ia merapatkan jaket tebalnya, menyilangkan tangan di depan dada, lalu memejamkan mata sebentar demi mengumpulkan kembali tenaga fisiknya. Ruangan itu begitu hening, hanya dengung mesin pendingin yang terdengar monoton menemani waktu istirahat singkatnya. Baru sekitar belasan menit ia memejamkan mata sayup-sayup, sebuah suara memecah keheningan ruangan. Bunyi itu berawal sangat pelan, lalu perlahan terdengar makin jelas di telinganya. Itu adalah suara rintihan. Suaranya terdengar persis seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit parah sampai merintih lirih. Mang Ujang langsung tersentak bangun dari kursinya. Matanya terbuka lebar. Jantungnya berdebar sangat kencang seketika, rasa kantuknya hilang sama sekali. Ia menahan nafas sejenak, memasang telinga baik-baik untuk memastikan dari mana arah bunyi tersebut. Posisi suaranya terdengar berasal dari arah deretan meja besi tempat beberapa jenazah sedang dibaringkan. Rintihan itu kembali terdengar, mengalun pelan namun amat jelas dan menyayat hati. Mang Ujang buru-buru mengambil senter dari atas meja kecil di samping kursinya. Ia menyalakan senter tersebut, membiarkan cahaya terangnya menyapu seisi ruangan.
Berbekal keberanian dan tanggung jawab pekerjaannya, ia berjalan perlahan mendekati deretan meja besi itu. Sorot cahayanya diarahkan ke bagian bawah kolong meja, mencari tahu apakah ada hewan liar atau orang iseng yang sengaja menyusup masuk. Semua bagian bawah meja bersih, nihil temuan. Ia terus melangkah maju menuju area wastafel cuci, tempatnya biasa membersihkan perlengkapan. Area itu juga sepi senyap, tidak ada siapapun di sana. Langkah Mang Ujang berlanjut memeriksa sela-sela lemari penyimpanan alat medis. Ia menyorotkan senter ke setiap sudut sempit di sebelahnya. Ia bahkan berjalan cepat ke arah pintu ganda utama, lalu mengecek bagian belakang pintu. Hasilnya sama saja. Ruangan itu sungguh hanya berisi tubuh-tubuh yang terbaring kaku, tertutup kain rapat. Sama sekali tidak ada wujud fisik manusia lain atau sosok apapun yang bisa menjadi sumber suara rintihan tersebut. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Mang Ujang memegang erat senternya dan mencoba menegur secara langsung. "Siapa di situ? Ada orang?" tanya Mang Ujang dengan nada suara bergetar, memecah kesunyian malam. Hening. Pertanyaannya sama sekali tidak mendapat balasan. Suara rintihan lirih itu juga langsung berhenti seketika. Ruangan kembali senyap, menyisakan suara hembusan angin dari celah mesin pendingin udara. Mang Ujang berdiri mematung, memandangi sekeliling ruangan sekali lagi sambil memutar otak memikirkan kejadian barusan. Sisa malam itu ia habiskan dengan duduk terjaga di kursinya. Enggan untuk kembali memejamkan mata, rasa kantuknya benar-benar sudah reda. Untuk mengalihkan pikiran, ia menyibukkan diri dengan mengecek kembali catatan buku administrasi dan memastikan suhu mesin pendingin tetap stabil. Waktu terasa berjalan perlahan baginya. Setelah menunggu beberapa jam, seberkas cahaya matahari pagi akhirnya menembus masuk dari celah ventilasi kaca di bagian atas ruangan. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 7 pagi. Waktunya pergantian shift tiba. Pintu utama ruangan didorong dari luar oleh rekan kerjanya yang mendapat jadwal pagi. Setelah memberikan lembar serah terima pekerjaan secara singkat, Mang Ujang segera melepas jaket tebal pelindung suhu dan melepaskan maskernya. Ia kemudian melangkah keluar dari area dalam. Udara pagi kota Bogor yang biasanya sejuk kini justru terasa sangat hangat menyentuh kulitnya. Jauh lebih nyaman dibandingkan hawa menusuk di dalam ruang kerjanya. Sambil menenteng tas bekalnya, pria itu berjalan menyusuri koridor panjang rumah sakit. Saat melewati pos jaga di dekat area lobi samping, ia berpapasan dengan rekan satpam rumah sakit yang juga baru saja menyelesaikan tugas shift malam. Mang Ujang menghampiri petugas keamanan bernama Pak Yanto tersebut. Mereka memang sering mengobrol santai sejenak di pos sebelum kembali ke rumah masing-masing. "Pagi Mang Ujang, tumben wajahnya kelihatan sedikit tegang. Ada masalah semalam?" sapa Pak Yanto ramah saat menyadari raut wajah temannya yang terlihat kurang tidur. Mang Ujang duduk di kursi sebelah pos jaga, menarik nafas panjang lalu memutuskan menceritakan kejadian semalam secara jujur dan beruntun. Ia butuh pendapat orang lain yang sudah lebih lama bekerja di rumah sakit ini. "Pagi Pak Yanto, semalam saya dengar suara orang merintih, jelas sekali di dalam. Tapi pas saya keliling cari sumber suaranya, tidak ada siapa-siapa," cerita Mang Ujang dengan nada serius. "Padahal saya langsung bangun bawa senter. Saya periksa kolong meja besi, lemari alat, sampai belakang pintu, tetap saja sepi." Alih-alih ikut panik atau menakut-nakuti, satpam itu hanya tersenyum maklum. Pak Yanto menanggapi cerita tersebut dengan pandangan yang realistis dan menenangkan pikiran. "Wah, yang sabar ya Mang. Di ruangan seperti itu memang kadang suka ada sisa energi dari orang yang meninggal mendadak. Anggap saja angin lalu. Niat kita kan murni bekerja mencari nafkah," jelas Pak Yanto sambil menepuk pelan bahu temannya. Penjelasan sederhana dari rekan satpamnya itu ternyata sangat masuk akal bagi Mang Ujang. Ucapan tersebut berhasil meredakan pikirannya. Ia mulai memproses rentetan kejadian itu menggunakan logika yang wajar. Niat utamanya bekerja murni demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Gangguan suara seperti itu hanyalah bagian kecil dari resiko lingkungan pekerjaan. Mang Ujang mengangguk paham dan membahas senyum satpam tersebut. Ia kemudian berpamitan lalu berjalan perlahan menuju parkiran motor dengan hati yang jauh lebih lega untuk pulang beristirahat.
Berbekal penjelasan satpam tersebut, Mang Ujang kembali menjalani shift malamnya dengan pikiran yang jauh lebih terbuka. Waktu terus berjalan, dan rutinitas pekerjaan berat ini mulai terasa biasa baginya. Gangguan suara yang awalnya membuat jantung berdebar kini berubah menjadi hal lumrah. Hampir setiap malam saat berjaga di ruang berpendingin udara tersebut, telinganya rutin menangkap berbagai macam bunyi janggal. Kadang terdengar tangisan sedih dari arah sudut area wastafel, rintihan panjang tertahan, sampai suara langkah kaki berat yang mondar-mandir mengelilingi deretan meja besi. Namun ada satu hal pasti yang membuat mental pria parubaya ini makin kuat. Walaupun aneka bunyi itu terdengar sangat nyata, Mang Ujang sama sekali belum pernah melihat wujud makhluk gaib apapun. Tidak ada satupun wujud penampakan pocong, kuntilanak, atau bentuk seram lainnya yang muncul di hadapannya. Semuanya murni hanya fenomena suara yang mampir sebentar ke telinganya lalu menghilang begitu saja. Kenyataan logis ini secara perlahan mengikis habis rasa cemas dalam dirinya. Fokus utamanya kini bergeser 100% pada sisi kemanusiaan dari profesi tersebut. Ia menyadari sepenuhnya bahwa setiap tubuh kaku yang diantar masuk ke ruangan ini berhak mendapat perlakuan yang sangat layak. Mang Ujang semakin rajin berkeliling ruangan untuk memastikan kondisi fisik setiap jenazah tetap bersih dan terawat dengan baik selama menunggu pihak keluarga datang menjemput. Tugasnya ternyata lebih luas dari sekedar menyapu dan mengepel lantai. Menghadapi keluarga korban yang sedang terguncang secara emosional kini menjadi tanggung jawab barunya. Pernah pada suatu jadwal siang hari, pasangan suami istri parubaya datang dengan wajah sembab dan langkah gontai ke area depan ruang jenazah. Sang istri menangis histeris tanpa henti, meratapi kepergian putranya akibat musibah kecelakaan kerja. Suaminya berusaha keras memapah tubuh istrinya yang lemas, sambil dirinya sendiri terus meneteskan air mata kesedihan. Melihat situasi yang sangat memilukan tersebut, Mang Ujang segera mendekat dengan sikap tenang dan empati. Ia bergegas mengambil 2 botol air mineral dari meja pos jaga depan, lalu menyodorkannya kepada keluarga yang sedang berduka itu. "Bapak, Ibu, saya ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah ini. Diminum dulu airnya supaya perasaan bisa sedikit lebih tenang," ucap Mang Ujang dengan nada lembut dan sopan. Sang bapak menerima botol air mineral itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih banyak, Pak. Kami berdua benar-benar masih kaget anak kami pergi mendadak seperti ini." "Saya sangat paham perasaan Bapak dan Ibu. Jenazah Ananda sudah kami bersihkan dan kondisinya kami jaga dengan sangat baik dalam ruangan. Bapak sekarang fokus saja mengurus surat-surat administrasi di loket supaya proses pemulangannya lancar. Jadi Ananda bisa segera dibawa pulang dan dimakamkan dengan layak," bisik Mang Ujang memberikan arahan secara perlahan. Mendengar kata-kata penenang itu, sang bapak mulai mengusap air matanya dan mengangguk setuju. Ia menuntun istrinya untuk duduk istirahat di kursi tunggu koridor, memberikan waktu sejenak agar nafasnya teratur. Lalu beranjak menuju bagian administrasi rumah sakit. Mang Ujang kemudian melangkah masuk kembali ke ruangannya yang bersuhu dingin itu untuk mengecek ulang kelengkapan label identitas di meja besi. Memastikan semuanya sudah siap dengan sangat rapi sebelum mobil ambulan penjemput tiba. Rutinitas melayani pihak keluarga yang menangis dan menjaga fisik jenazah seperti itu berjalan sangat lancar selama bertahun-tahun. Namun ujian paling berat yang ia hadapi selama bekerja akhirnya datang sekitar 8 bulan yang lalu. Tantangan terbesar ini murni berwujud masalah nyata yang sangat merepotkan, sama sekali bukan dari hal mistis. Hari kejadiannya bermula saat Mang Ujang membuka pintu ganda menuju area utama untuk berganti shift penjagaan. Baru beberapa langkah melangkah, ia langsung menyadari ada keanehan parah. Hawa udara di dalam ruangan tersebut terasa sangat berbeda. Biasanya hawa sejuk seketika langsung menusuk permukaan kulitnya. Akan tetapi kali ini suhunya terasa hangat seperti udara biasa. Bunyi dengung konstan dari arah mesin penyimpanan utama yang biasa menemani kesunyian juga benar-benar hilang. Belum sempat pria itu meletakkan jaket tebalnya, seorang petugas medis bergegas lari menerobos masuk dari arah lorong luar. Wajah petugas tersebut dipenuhi peluh karena menahan panik. Ia langsung melangkah ke arah panel listrik besar di dinding ujung, kemudian mengecek kotak kontrol utama.
Mesin pendingin raksasa yang berfungsi menyimpan hingga 12 jenazah itu sama sekali tidak mau menyala meskipun saklar daya sudah ditekan berkali-kali secara paksa. "Mang, mesin pendinginnya mati total. Kita tidak bisa menahan jenazah berlama-lama di sini," ucap petugas medis itu dengan nada panik menatap layar digital mesin yang padam. Kepanikan besar langsung muncul karena krisis teknis terjadi di depan mata. Kerusakan ini amat fatal efeknya. Tanpa suhu sangat rendah, kondisi fisik jenazah akan memburuk cepat. Suhu ruangan hangat hanya akan memicu proses pembusukan alami dalam hitungan jam. Jika terlambat mengambil tindakan, bau menyengat pasti akan menyebar sampai ke seluruh area rumah sakit dan membuat geger pengunjung lain. "Waduh, repot ini Pak. Kalau jenazah yang ada keluarganya sih gampang, bisa langsung dibawa pulang hari ini juga. Tapi yang tidak ada identitasnya bagaimana? Bisa membusuk di sini kalau dibiarkan di suhu ruangan," balas Mang Ujang cemas sambil melirik deretan tubuh yang masih ada di dalam. Mang Ujang dan petugas medis tersebut sadar perbaikan komponen mesin sebesar itu butuh waktu lama karena harus menunggu teknisi ahli. Mereka langsung berdiskusi kilat, mencari penyelesaian masuk akal dan paling aman. "Pak, kita bagi urusan sekarang," ucap Mang Ujang dengan nada tegas mencari jalan keluar. "Bapak segera hubungi bagian pelayanan depan. Minta mereka mempercepat semua surat kepulangan untuk keluarga yang sudah ada. Pokoknya, pastikan semuanya dibawa pulang hari ini juga." "Saya pastikan pihak rumah sakit membantu mempercepat administrasinya. Lalu sisa jenazah tanpa pengenal yang tertinggal bagaimana, Mang?" "Itu bagian saya, Pak. Saya akan mendata semua berkasnya dan lapor ke bagian pengemudi ambulans siaga. Kita harus mencari fasilitas rumah sakit lain yang alat pendinginnya masih menyala. Hari ini juga, semuanya harus kita pindahkan keluar," tutup Mang Ujang sambil mengambil gagang telepon di meja kerjanya. Mang Ujang menempelkan gagang telepon ke telinganya. Nada dering terdengar beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu dijawab oleh Kang Asep, salah satu sopir ambulan yang sedang siaga di area parkir depan. Mang Ujang menghela nafas panjang lalu langsung menyampaikan kondisi darurat tersebut tanpa membuang waktu sedetik pun. "Halo Kang Asep, posisi lagi di mana? Tolong siapkan 2 unit ambulans sekarang juga ya. Mesin pendingin utama di dalam mati total. Ada beberapa jenazah tanpa identitas yang harus segera kita pindahkan siang ini juga," ucap Mang Ujang dengan intonasi cepat dan sangat serius. Terdengar suara Kang Asep dari seberang telepon yang ikut terkejut mendengar kabar tersebut. "Waduh, rusak total, Mang. Siap, mesin mobil langsung saya panaskan sekarang. Ini rencananya mau kita pindahkan ke rumah sakit mana?" "Surat jalan dan berkas serah terimanya sedang saya urus secepatnya. Rutenya kita bawa ke RSCM sama RS Polri Kramat Jati ya, Kang. Fasilitas pendingin di sana pasti aman dan masih berfungsi baik. Kalau mobil sudah siap, langsung mundur saja ke pintu belakang ruangan saja," perintah Mang Ujang memutuskan sambungan komunikasi. Setelah meletakkan gagang telepon, tenaga Mang Ujang benar-benar diperas habis. Ia langsung membereskan tumpukan dokumen di atas mejanya. Mulai saat itu aturan baru yang amat ketat langsung diberlakukan oleh pihak rumah sakit. Jenazah yang sudah diketahui pihak keluarganya maksimal hanya boleh diletakkan di sana selama 1 hari penuh. Tidak ada kelonggaran waktu menginap seperti hari-hari biasa. Petugas memberikan penjelasan logis kepada setiap keluarga yang datang terkait masalah teknis ini. Pengurusan surat administrasi sengaja dipercepat supaya pihak keluarga bisa langsung membawa pulang jenazah hari itu juga tanpa hambatan birokrasi. Urusan menjadi lebih pelik untuk beberapa jenazah korban musibah yang belum memiliki kejelasan identitas. Mang Ujang harus ekstra teliti mendata ciri fisik mereka. Ia bolak-balik berjalan cepat mengurus dokumen ke ruang jaga dokter demi meminta tanda tangan pemindahan darurat. Begitu mobil ambulan tiba mendekati pintu area belakang, Mang Ujang dan perawat medis langsung mengangkat jenazah tersebut dengan sigap memindahkannya ke dalam kabin mobil. Meski evakuasi jenazah sudah selesai, tantangan berikutnya belum tuntas. Suhu ruangan yang memanas mempercepat proses pembusukan alami pada jenazah baru yang terus berdatangan setiap hari. Mang Ujang langsung mengambil tindakan antisipasi pencegahan. Ia menyiapkan ember besar, lalu meracik cairan pembersih lantai dengan tambahan disinfektan kuat dan karbol wangi jauh lebih banyak dari takaran normal. Ia menyeramkan campuran pembersih itu ke seluruh lantai, lalu mengepelnya dengan tekanan kuat berulang kali. Mang Ujang juga menyeka setiap permukaan meja besi menggunakan kain lap yang direndam cairan antibakteri. Ia menyikat keras saluran pembuangan air demi memastikan kebersihan tercapai maksimal. Tetesan keringat mengalir deras membasahi seragamnya.
Otot lengannya terasa pegel karena intensitas pekerjaan ini sangat berat. Rutinitas mengepel yang awalnya hanya sehari sekali, kini terpaksa ia kerjakan 2 kali lipat lebih sering. Pria itu terus bergerak aktif, berpacu mengalahkan waktu demi mempertahankan udara steril dan mencegah munculnya bau menyengat yang bisa merugikan banyak pihak. Masa-masa sulit akibat mesin rusak itu pada akhirnya berhasil ia lewati dengan sangat baik. Seiring dengan datangnya teknisi yang berhasil memperbaiki komponen pendingin utama beberapa minggu kemudian, operasional ruangan pun kembali normal dan tertata rapi seperti sedia kala. Kini waktu terus berjalan membawa banyak kenangan. Di usianya yang sudah menginjak 59 tahun, tubuh Mang Ujang memang tidak sekuat belasan tahun lalu. Meski begitu, dedikasi dan kesetiaannya menjaga ruang jenazah Rumah Sakit PMI Bogor sama sekali belum pudar. Rambutnya perlahan memutih termakan usia, namun senyum tulusnya selalu hadir setiap kali ia menyapa rekan-rekan kerjanya di koridor rumah sakit. Pengalaman panjang menghadapi realita kematian setiap hari telah membentuk mentalnya menjadi sangat tangguh dan sabar. Suasana malam yang sunyi dan dingin menusuk tulang kini sudah menjadi sahabat karib baginya. Suatu sore saat sedang duduk santai menikmati teh hangat di kursi depan bersama seorang perawat muda yang baru saja masuk dinas, perawat itu bertanya dengan wajah penasaran sekaligus cemas mengenai pengalaman aneh di dalam ruangan tersebut. Mang Ujang menanggapinya dengan sangat tenang. Kalau cuma suara rintihan saja sih sering, hampir tiap malam. Tapi sekarang saya sudah terbiasa, sudah tidak ada takut-takutnya lagi. Jawab Mang Ujang sambil tertawa ringan, berusaha menenangkan teman barunya itu agar bisa bekerja dengan nyaman. Pria kelahiran Bogor ini menyadari sepenuhnya bahwa profesinya memang jarang dilirik oleh orang awam. Masyarakat umum cenderung menghindari pekerjaan menjaga jenazah karena dianggap menakutkan dan membuat perasaan tidak nyaman. Namun bagi Mang Ujang, ruangan yang dijauhi banyak orang ini justru menjadi ladang rezeki yang paling ia hargai sepanjang hidupnya. Bila dibandingkan dengan masa lalunya saat mengatur kendaraan pengunjung, pendapatannya sekarang sangat terjamin. Ia juga terbebas dari debu jalanan, panas matahari yang membakar kulit, serta hujan deras yang sering membuatnya jatuh sakit. Penghasilan tetapnya dari pihak manajemen rumah sakit terbukti sangat mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarganya. Walaupun sampai hari ini keluarganya masih mengontrak sebuah rumah sederhana yang tidak terlalu besar, Mang Ujang selalu mensyukuri keadaan tersebut. Uang hasil keringatnya menemani jenazah ini terbukti membawa berkah yang sangat melimpah. Ia sanggup menyediakan makanan yang sangat layak di meja makan setiap hari. Hal yang paling membuatnya bangga sebagai seorang bapak adalah kemampuannya menyekolahkan anak-anaknya hingga tuntas. Sore itu sebelum beranjak pulang ke rumah, Mang Ujang merapikan keras seragamnya dan menatap ruang kerjanya dengan perasaan damai yang luar biasa. Saya sangat bersyukur, berkat pekerjaan ini keluarga saya bisa makan layak, anak-anak bisa sekolah, dan sekarang mereka semua sudah bekerja. Tuturnya dengan senyum bangga dan mata berkaca-kaca menahan haru. Semua perjuangannya menaklukkan rasa cemas membuahkan hasil yang manis. Ruang jenazah yang dingin itu akan terus menjadi bukti nyata bahwa dari tempat paling sunyi sekalipun, harapan hidup seorang ayah untuk keluarganya bisa terwujud dengan nyata. Pesan berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menilai sebelah mata sebuah pekerjaan. Terkadang tempat yang paling dihindari dan dianggap menyeramkan oleh banyak orang justru menjadi pintu rezeki yang paling berkah. Asalkan dijalani dengan niat ikhlas, rasa kemanusiaan dan tanggung jawab demi keluarga, rasa takut sebesar apapun pasti bisa dikalahkan oleh rasa syukur. Terima kasih sudah menyimak cerita ini di channel Narasi Misteri kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.